perjalanan membangun bangsa. Membandingkan tenda yang pernah didiami oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan yang saat ini sedang viral di media sosial oleh Presiden Jokowi mengenai pembangunan ibu kota negara baru, sebetulnya adalah hal yang tidak adil atau tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena kita bisa melihat dari karakter kedua orang ini memang sangat jauh panggang dari api. Antara langit dan bumi, kalau nggak boleh dikatakan surga dan neraka. Membandingkan kedua pemimpin ini adalah seperti membandingkan antara mutiara dan batu kali. Bicara tentang kemah atau tenda yang digunakan untuk menginap beberapa malam di daerah tertentu, kita melihat bahwa adanya perbedaan yang begitu esensial dan fungsionalitas dan juga ukuran tenda mereka. Pada saat itu SBY pernah berkemah di daerah yang habis dihantam oleh bencana alam yaitu Sumatera Utara, daerah Sinabung. Dia dibangunkan sebuah tenda yang begitu besar dan mewah, sehingga puluhan orang mungkin bisa masuk ke dalamnya untuk melakukan rapat atau konsolidasi dan segala macamnya. Kemah itu difoto dan tersebar viral sampai ada yang bikin berita bohong bahwa tendanya harganya miliaran. Badan Penanggulangan Bencana Nasional pun mengatakan bahwa itu adalah hoax. Saya sih nggak setuju kalau ada hoax yang mengatakan itu. Tapi sepertinya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemah itu besar dan mewah. Terlepas dari nilainya yang sebesar hoax, yakni 15 miliar itu hoax, kita lihat bahwa SBY memang kelihatannya dimanja. Atau mungkin dia meminta untuk fasilitas yang merupakan tanda besar karena dia terbiasa tinggal di rumah yang besar kali ya. Yang pasti tenda itu besar dan muat puluhan orang untuk tidur dengan nyaman, dengan alas tidur yang tidak langsung di atas lantai. Karena ada tempat tidur yang dibuat dari rangka besi. Namun apa yang dikatakan oleh media mengenai kemewahan tenda SBY itu tidak dipungkiri dan sudah jelas kok ada foto-fotonya. Akan tetapi kita melihat juga fakta yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi dan menteri-menterinya juga mendirikan tenda yang ukurannya jauh lebih kecil daripada tenda yang digunakan oleh SBY saat berkemah di Sinabung, Sumatera Utara. Tenda yang dipakai Jokowi tenda yang sangat sederhana yang mungkin muat hanya untuk 2 atau 3 orang saja dengan fasilitas seadanya. Dari sini kita bisa melihat karakter yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi bahwa tenda yang semestinya dibangun adalah tenda yang sederhana yang sesuai dengan keperluannya dan peruntukannya. Bagi saya ini menjadi sangat esensial karena kita bisa melihat perbedaan karakter dari kedua orang ini yang jauh sekali dari paradigma saya sebagai rakyat Indonesia. Seharusnya pemimpin itu bukan seperti SBY yang hidupnya penuh dengan fasilitas dan besarnya tenda bisa menjadi cerminannya. Seharusnya pemimpin yang benar itu seperti Presiden Jokowi yang menggunakan barang-barang alias pernak-pernik yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan apalagi hanya sekedar menginap sementara. Pengamanan yang seadanya dan juga kenyamanan yang tidak terlalu berlebihan. Tendanya Presiden Jokowi tidak ada AC-nya dan tidak ada fasilitas mewah. Dan kelihatannya tempat tidurnya pun seadanya di atas tanah langsung yang dilapisi oleh terpal seadanya dan juga alas tidur yang tidak terlalu tebal kelihatannya. Karena memang kita melihat bahwa Presiden Jokowi memang dari awal sudah terlahir sebagai rakyat kecil yang tidak dipenuhi dengan kemewahan. Bahkan selama hidupnya ia pernah digusur rumahnya beberapa kali oleh pihak pengamanan era Soeharto saat itu. Keluarga Jokowi hidup di bawah tekanan Orde Baru. Dia bukan anak jenderal yang mendapatkan kemewahan dan juga bisa mengkritik asal-asalan kepada pemerintah. Lihat saja anak jenderal yang bernama AHY. Di Twitternya dia bebas mengkritik pemerintah yang gak becus membagi rata akan kebutuhan dasar yakni minyak goreng. Bahkan dia memposting narasi bahwa minyak yang langka itu bukti dari ketidakbecusan pemerintah sampai antrian pun memakan korban jiwa. Padahal di sisi lain saudara kandungnya sendiri membagi-bagikan ribuan kilogram atau puluhan ton mungkin minyak yang entah dia ambil dari mana di tengah kelangkaan yang begitu dahsyat menerpa rakyat Indonesia. Tapi biarkanlah itu menjadi satu artikel lain yang akan saya goreng nantinya. Karena untuk menggoreng narasi tidak perlu minyak, tapi perlunya api yang besar dan kipas yang kencang. Bagi saya, cerminan tenda ini merupakan cerminan rumah dari Indonesia. Peristiwa simbolik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membawa seluruh tanah dari berbagai daerah, termasuk di Papua sampai Aceh, termasuk Jakarta yang saat ini sedang siap memenjarakan gubernurnya karena ketidakbecusannya sangat membekas di hati kita semua. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh melihat keterpisahan antara pulau. Pulau itu bukan dipisahkan oleh air, melainkan dipersatukan oleh lautan. Dan berkemah di daerah yang dianggap menjadi ibu kota baru itu membuat kita sama-sama melihat bahwa apa yang menjadi kekuatan dari Presiden Jokowi adalah kekuatan mempersatukan, bukan kekuatan memecah belah seperti yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono saat Pilkada DKI Jakarta 2016.